Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu kelas 8? Jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS bersama Ibu Ami. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk anak-anak semua, tetap jaga kesehatan ya. Baik, pekan lalu kita sudah belajar mengenai pluralitas. Untuk video pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Apa sih konflik itu? Mau tahu? Nah, untuk memahaminya, marilah kita lihat dan perhatikan video berikut ini. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah konflik dalam kehidupan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap integrasi dan konflik. Pembahasan kita yang pertama adalah pengertian konflik, faktor-faktor penyebab konflik, akibat-akibat konflik, dan cara menangani konflik. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini merupakan gambar orang melakukan demonstrasi. Gambar tersebut adalah gambar tentang demonstrasi kenaikan upah buruh terhadap perusahaan di daerah ibu kota Jakarta. Nah, anak-anak, mengapa buruh melakukan demonstrasi? Demonstrasi tersebut tentu disebabkan perbedaan keinginan buruh dengan perusahaan majikan atas pengupahan yang berlaku. Demonstrasi yang terjadi di samping merupakan salah satu contoh konflik dalam kehidupan masyarakat. Kita masuk ke pengertian konflik. Pengertian konflik menurut para ahli yang pertama adalah menurut MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, anak-anak, siapa saja yang dapat melakukan konflik? Tentu semua orang dapat terlibat konflik ya. Pada pelajaran kelas 7, kalian mempelajari interaksi dapat terjadi antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak, kalian mungkin pernah mendengar atau membaca berita tentang pertengkaran antar teman di sekolah ya. Nah, kejadian ini digolongkan konflik antar individu. Adapun konflik antara majikan dan buruh dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Contoh konflik antara kelompok dengan kelompok adalah konflik para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Nah, konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala lebih luas lagi. Konflik antar kelompok dan juga dapat berupa konflik antar suku, bahkan antar bangsa atau antar negara. Perjuangan negara Palestina melawan penguasaan Israel pada saat sekarang ini merupakan salah satu bentuk konflik antar negara. Kita lanjut ke faktor-faktor penyebab konflik ya. Nah, anak-anak, mengapa terjadi konflik? Akar konflik adalah perbedaan ya. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada perbedaan individu.
kemudian perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat. Nah, kita masuk ke perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras. Manusia yang lahir dari dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Walaupun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut sama ya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda ya. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik bisa berbeda-beda. Kemudian perbedaan kepentingan. Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Kemudian, ada perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Nah, sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum. Pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia ya, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu berlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Nah, perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi tentunya. Tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Nah, setelah tadi faktor-faktor penyebab konflik, kita lanjut ke akibat-akibat konflik. Nah, anak-anak, apa sih akibat dari konflik sosial tersebut? Yang pertama adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota konflik atau in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Kemudian, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Nah, konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian mungkin pernah konflik ya dengan temannya yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjadi ataupun tidak terjalin hubungan yang baik. Namun karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Kemudian, apa akibat yang selanjutnya? Yaitu terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak yang dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Nah, akibat konflik selanjutnya adalah rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Nah, kita mungkin masih ingat tentang demonstrasi yang terjadi dalam rangka penolakan rancangan undang-undang
Cipta Kerja ya. Nah, di sana, di Jakarta sana, banyak ataupun ada halte yang dibakar oleh massa. Nah, itu merupakan salah satu konflik yang mengakibatkan rusaknya harta benda dan bahkan mungkin hilangnya nyawa manusia. Nah, apa akibat konflik selanjutnya? Yaitu terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terjadi dalam pertikaian. Baik anak-anak, kita masuk ke cara menangani konflik. Nah, anak-anak, bagaimana sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik? Terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama adalah menghindar. Nah, kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungan dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Kemudian, cara menangani konflik selanjutnya adalah memaksakan kehendak. Ya. Tipe ini tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain menyukai ataupun menerima dirinya atau tidak. Ia menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara satu pihak harus menang. Kemudian, yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Kemudian, cara menangani konflik selanjutnya adalah menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Nah, terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian ataupun harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Kemudian yang terakhir adalah tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita. Yang pertama tadi adalah dimulai dari pengertian konflik, kemudian faktor-faktor penyebab konflik, ya, kemudian akibat-akibat konflik sosial, dan yang terakhir tadi bagaimana cara menangani konflik. Nah, itu dia tadi video pembelajaran kita mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Untuk pekan depan, kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Nah, terima kasih buat anak-anak semua yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!